Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Para jamaah, Bapak Ibu, salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati segenap jajaran pengurus takmir Masjid Al-Hakim yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan nikmat berupa kekuatan, kesempatan, kesehatan kepada kita semuanya, sehingga kita dapat bersama-sama belajar untuk memperdalam belajar ilmunya Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok pembaharu, sosok revolusioner yang telah mendidik kita, mempelajari kita, mengenalkan kita sehingga kita kenal ad-dinul Islam yang sangat indah ini dan sangat mulia ini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak semua hamba Allah diberikan nikmat dan kesempatan yang sama dengan kita semuanya. Artinya hamba Allah yang lain itu enak-enak, santai, berkumpul dengan keluarga di kediamannya masing-masing. Kita alhamdulillah bersama-sama menyiapkan diri kita, menyiapkan mental kita, mengoptimalkan ibadah kita dengan bersama-sama mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita bersama keluarga kita selalu diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kita berkesempatan belajar hidup indah penuh makna. Hidup yang sangat indah penuh makna. Ada sebuah contoh kecil bagi kita semuanya. Banyak para ulama mengatakan ternyata kita ini hidup di dunia ini hanya untuk menunggu absen, untuk menunggu panggilan dari Allah. Berarti apa? Berarti usia kita itu ibarat kita hanya memejamkan mata kemudian dibuka, itulah nilai kehidupan kita. Dari sangat sebentarnya, dari sangat sementaranya sekali. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua amal perbuatan kita nanti itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh Allah, usiamu selama 60 tahun, dari 0 sampai 60 tahun dibuat apa? Usiamu mulai dari 0 sampai kira-kira sekarang umur 40 dibuat apa? Itu semuanya ada catatan penting dari Allah Subhanahu wa taala.
Untuk apa? Untuk jaminan. Untuk jaminan, karena kita diberi jalan oleh Allah, ada jalan fujuraha wa taqwaha. Jalan yang jelek sudah ada jaminannya oleh Allah. Fi dari jahannama khalidina fiha abada. Jalan yang baik juga sudah ada jaminannya diberikan oleh Allah untuk kita semuanya, fi jannatin na'im. Nah, kami di sini sifatnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala hanya tawasul haq, tawasul bisab. Hanya saling ingat mengingatkan. Yang baik kami sampaikan. Kemudian yang jelek mari kita tinggalkan. Itu saja pilihan kita hidup di dunia. Apalagi Allah sudah memberikan nikmat organ tubuh yang namanya otak manusia. Otak manusia itu sekitar 85% bahan cair atau seperti air. Kira-kira kalau air itu sifatnya mengalir dari yang tinggi ke yang rendah. Berarti apa? Berarti tergantung kita. Kami tidak akan memaksa. Jadi karena kami ada tugas yang sangat luar biasa, maknanya adalah kita ini hanya sebatas menyampaikan, mengajak, menyampaikan, mengajak, gitu aja. Tergantung jenengan mau napa mboten, itu tergantung jenengan. Karena tadi ada dua pilihan hidup kita tadi. Kalau kita semuanya tidak paham terhadap jalan dua tersebut tadi, maka hidup kita akan tersesat. Maka kehidupan kita tidak akan bermakna. Bagaimana supaya kita bermakna? Sebelum ke yang jauh materi kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang tadi sudah kita panjatkan bersama-sama. Ini saudara kita, Bapak Ibu, ini saudara kita ini ingin hidupnya itu bermakna. Padahal dia itu tidak sempurna seperti kita. Dua tangannya semuanya tidak ada. Dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ternyata dia itu punya perpustakaan yang sangat luar biasa. Kalau dokter mesen sesuatu, coba tolong gambarkan ginjal manusia. Titip ke saudara kita ini. Masak dengan kaki, cuci muka atau berwudu dengan kaki. Dimintai untuk gambar ginjal manusia dengan kaki. Semua dilaksanakan dengan kaki. Tapi hamba Allah ini tidak pernah lepas sholat. Adzan langsung berangkat ke masjid untuk sholat. Kenapa? Karena tujuannya kita hidup di dunia ini hanya untuk mengabdi kepadaku, punya kembali kepada Allah. Berarti kita hidup kita ini dari adzan ke adzan. Adzan subuh, setelah adzan subuh nunggu adzan apa Bapak Ibu? Duhur. Setelah adzan duhur nunggu adzan asar. Setelah adzan asar nunggu adzan maghrib. Itu intinya kita hidup di dunia supaya bermakna. Ini luar biasa. Kalau orang kemudian yang punya ilmu tidak dipakai, ini contoh kecilnya seperti ini Bapak Ibu. Ini menurut jenengan jatuh nopo boten. Padahal sudah di belakangnya pintu truk itu sudah ditulisi beratnya harus sekian. Nah, kira-kira ini kekurangan apa kelebihan Bapak Ibu? Ya. Jadi hikmahnya dalam video ini adalah kita hidup tidak boleh berlebihan. Kita hidup ini harus bermanfaat bagi manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang dapat memberikan manfaat kepada yang lain. Kalau contoh video tadi, yang pertama memberikan manfaat, yang kedua kira-kira memberikan apa?
memberikan celaka yang di belakangnya itu. Kalau pas ada yang ngantuk nyetir di belakangnya, kemudian truknya roboh, apalagi membawa tepung, ya nek tepung, nek kapur gitu ya, ya mencelakai yang di belakangnya. Ya, maka kuncinya adalah kita hidup di dunia ini harus penuh makna. Khairun nas anfa'hum linnas. Hidup hanya sebentar tadi yang sudah kayak saya gambarkan tadi itu di Mukaddimah. Hidup hanya sebentar. Wah, luar biasa. Makasih Naya. Ini kader penerus ini. Luar biasa. Saat ini yang ngasihkan wedang ya, besok yang ganti saya. Amin. Nah, seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami bisa seperti ini ya gara-gara kami hidup di masjid. Kami itu mulai kelas 2 SD itu sudah nggak pernah pulang dari masjid. Adzan mulai subuh sampai subuh lagi ya saya di masjid. Hanya pulang ganti pakaian, mungkin kalau ada yang ngasih makan di masjid nggak pulang, terus sampai ngetol, sampai katanya ibu nggak ngerewangi aku tale jadi. Apa Bu? Ya ini itu baru dibantu. Nanti setelah selesai ke masjid lagi. Supaya apa? Supaya ketika hati kita ini terpaut di masjid terus, minimal kita ini memberikan sesuatu kepada masjid, memberikan guna kita ini supaya memberikan manfaat. Misalnya apa? Misalnya muadzin adzan, nggak apa-apa. Supaya kita ini mengambil semuanya satu-satu supaya bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana supaya kita ini bisa memberikan manfaat terhadap orang lain? Apa yang kita bisa berikan untuk orang lain? Apapun. Orang lain itu bisa ayah bunda kita, bisa saudara sekandung kita, bisa teman sejamaah kita, bisa teman ngaji kita. Itu orang lain. Orang lain itu luar biasa. Contoh kecil saja, contoh kecil. Kalau kita ini butuh orang lain itu contoh kecil saja. Panjenengan, mohon maaf, nggak doakan. Misalnya, salah satu kita ini ada yang sakit misalnya. Kemudian jamaah pengajian Majma'ul Hakim setelah isya langsung besuk ke rumah sakit misalnya. Kira-kira jenengan pernah merasakan apa mboten? Kayaknya itu kayak disemprot kemudian sembuh total gitu. Pernah merasakan gitu gitu? Ketika disambangi, ada saudara-saudara kita dari anak hakim, senangnya bukan main. Begitu jenengan keluar dari pintu, aduh sudah hilang lagi gitu. Itulah manfaatnya ketika kita ini bersama-sama orang lain. Caranya bagaimana supaya kita ini banyak saudara, banyak tetangga, bermanfaat bagi orang lain? Dicari suatu kebaikan jenengan atau kebaikan saudara kita. Ketika saudara kita ini agak menjengkelkan, kemudian kita ingat, oh iya, si fulan ini pernah baik ya ke saya. Sudah, selesai. Kalau kita sebaliknya, ingat kejelekannya, maka nanti akan muncul fitnah. Terutama kita ini sudah punya HP Android semacam ini. Nah, jenengan kemudian di scroll terus, kemudian ada informasi yang hoax misalnya, yang mungkin informasinya itu tidak valid misalnya. Kemudian tanpa jenengan nikmati, tanpa jenengan baca, langsung share grupnya 50 dikirimi semuanya. Isinya per grup 250 orang semuanya. Kira-kira sudah berapa grup yang jenengan buat tidak senang? Ya, kira-kira berapa orang sudah? 250 kali 5 berapa sudah? Hampir berapa orang? Hampir 1 juta orang sudah, lebih bahkan. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kondisi sudah canggih, ada ini juga hati-hati. Nah, ini kita diberikan ilmu, ya, diberikan ilmu ini supaya kita manfaat ilmu kita, ilmu dan iman tadi ini. Orang yang punya ilmu, yang susah menjadi mudah. Jadi orang yang punya ilmu,
Kalau dulu kita itu mau panen kelapa itu atau pinang, kata orang tua kita ini harus dinaiki. Nah, cara naik gimana kalau kita punya ilmu? Seperti ini. Naiknya itu nyantai gitu ya. Kayak naik jalan di daratan gitu ya. Kalau di desa lagi ada ustadz yang pakai monyet, nggak ada gitu ya. Tapi kalau monyet nggak mikir, wah ini sudah jadi, sudah masih muda atau belum ada isinya, diturunkan semua. Nah, karena kita ini punya ilmu yang susah menjadi mudah. Beda dengan ini. Ini orang yang tidak punya ilmu, maka yang mudah jadi susah. Karena selalu ingat perintah orang tuanya. Kalau mau panen kelapa harus dinaiki. Nah ini dinaiki, ya. Padahal walaupun tidak dinaiki ya bisa nggak membuatkan kira-kira Bapak Ibu? Bisa. Karena itu ingat pesannya orang tua itu tadi. Padahal tidak dinaiki ya bisa. Ya. Kira-kira ini berapa jengkal ini? Karena ingat pesan orang tua dulu tetap dinaiki gitu. Jadi yang mudah menjadi susah. Makanya Bapak Ibu kira-kira pilih yang pertama atau pilih yang kedua ini videonya. Yang pertama. Jadi walaupun tinggi tapi kita punya ilmu bisa. Maksudnya apa? Maksudnya berusaha apapun kita ini harus pakai ilmu. Gitu ya. Selanjutnya, kalau kita ingin sukses di dunia dan akhirat, maka kuasai ilmu apa saja yang ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu tentang apa saja lengkap Bapak Ibu. Cuman terjemahannya itu tidak langsung nyebut mereknya, ya. Cara membuat pangsit tidak, gitu ya. Tapi ada sebuah kiasan-kiasan itu bahwa prosesnya jelas. Contoh kita lahir ke muka bumi ini diabadikan dalam Quran surat Atin misalnya, gitu ya, kan lengkap di situ misalnya seperti itu. Jadi semua ada. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini senantiasa ayo kita bersama-sama jangan sampai lepas dengan Al-Quran. Dan nanti anak-anak kita yang akan ditinggalkan oleh kita itu tidak akan lepas dari era disrupsi atau 5.0 atau 41.0 sampai era selanjutnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, zaman berganti zaman, semuanya makin enak apa makin sengsara Bapak Ibu? Makin enak. Contoh panjenengan waktu di dalam rahim enak napa mboten Bapak Ibu? Enak, orang tua kita minum vitamin dapat, makan sayur dapat kita kan. Kemudian lahir ke dunia tambah enak apa mboten? Tambah enak, tambah milih sendiri kan. Minuman-minuman, makanan-makanan, kemudian apa saja dipilih sendiri, dipilih tambah enak apa mboten? Dari alam rahim ke alam dunia. Tambah enak ya. Setelah dunia apa? Alam barzah. Di alam barzah itu semuanya kerasan. Contohnya itu karena yang sudah di alam barzah satu pun tidak ada yang balik ke dunia. Kerasan apa betul Bapak Ibu? Kerasan. Tambah enak, jangan khawatir jenengan. Ya, utang-utang sudah yang ngelunasi ahli waris. Urusan dunia diurusi ahli waris semuanya. Kita baru lunas nyicil Pajero dinikmati ahli waris. Kita bawa apa? Bawa kain kafan satu pun tidak ada kantongnya. Kenapa? Karena sudah dikembalikan kepada ahli waris. Di dalam kubur kita nikmat, ya, tidak ada tanggungan, sudah ditanggung ahli waris. Contohnya semuanya yang ada di rangka sama yang ada di pelatuk tidak ada yang kembali, semuanya keras. Kemudian nanti dijamin surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerasan apa mboten? Tambah kerasa. Nah, ini nanti dunia yang akan dihadapi oleh anak kita. Coba dinikmati dulu filmnya ini. Nanti ke depan akan seperti ini anak kita.
Waduh, kok mumet. Wah, nggak bisa diputar ternyata. Nggak bisa ternyata. Bisanya ini aja berarti. Jadi di sini isinya nanti mulai mau tidur sampai tidur lagi itu dibangunkan oleh mesin. Mobil kita nanti akan penuh digital, nanti masjid kita ini full digital. Semuanya nanti akan diurusi oleh mesin. Tantangan kita, anak-anak kita, mari kita bekali mulai sejak dini supaya anak kita ini mempunyai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna. Ini ada hadis tentang ilmu, Bapak Ibu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan atau menguasai dunia, maka hendaklah harus berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan berilmu. Barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, maka hendaklah dengan ilmu. Jadi eman Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau anak-anak kita hanya dibelikan HP, kemudian di chatnya tidak panjenengan filter, kemudian ada chatnya baru kelas 3 SD, ada yang curhat kepada kami, Ustaz, anak saya baru kelas 3 SD sudah nulis I love you sama lawan jenisnya. Kemudian saya tanya, Bunda, Bapak, mohon maaf, sing nyuruh nombasaken HP sinten Bapak Ibu? Kira-kira anak-anak kita betul itu ngaji apa? Mungkin, Bu. Mungkin. Itulah anak kita. Anak kita ini atau kita sendiri ini HP-nya di rumah orang 5, satu kakak di rumah punya HP semua. Gimana betul Bapak Ibu? Yang masih di dalam rahim ibu sudah dibelikan HP, nanti bayinya jadi gak rewel langsung di style dari HP gitu. Oke, wah. Ya, jadi siap-siap nanti kalau putra putri jenengan nanti seperti HP nanti. Kadang-kala ada ini khususnya ibu-ibu ini. Ibu-ibu itu memberikan ASI kadang-kala itu tidak sampai 2 tahun. Paling setahun, kemudian dibantu oleh susu formula. Kemudian ketika anaknya disuruh, Mbok, ini tolong belikan garam ke tetangga sebelah yang jual. Bilang apa anak-anak? Ommo. Kenapa? Karena susu sapi yang dominan. Jadi jangan salahkan kalau anak kita seperti itu nanti. Nah, makanya Bapak Ibu, ayo kita bekali. Saya kemarin dicurhati oleh wali santri ya, wali murid, Ustaz, anak saya ini kelas 2 SD sudah hafal 5 juz. Apa nih resepnya? Iya Ustaz, pagi setelah subuh ngaji, kemudian setelah asar ngaji, sampai setelah isya katanya. Belajarnya nanti setelah isya, kemudian kerjakan PR, baru istirahat. Jadi siangnya itu sekolah sampai jam 4 nyambung ngaji. Jadi mulai habis subuh sampai subuh lagi dia ngaji itu guys. Alhamdulillah kelas 2 MI sudah hampir hafal 5 juz. Luar biasa anak kita. Kenapa? Karena ilmu itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ibarat belati, ibarat pisau. Oh ini mantep Ustaz, ini kuat, ini pasti nanti 1 kali set cukup. Iya, waktu baru beli. Coba jangan dipakai beberapa bulan, kemudian langsung dipakai. Ketemu membuat Bapak Ibu. Pasti. Sama dengan ilmu. Ilmu itu dapat sampai di rumah tidak dimorojaah, sampai di rumah tidak dibaca lagi, sampai di rumah tidak ditelateni lagi. Besok ditanya lupa. Sudah tahu Ustaz kemarin, sekarang lupa banyak ya. Seperti itu. Makanya dibekali dengan ilmu. Anak kita ini dibekali dengan ilmu, jangan dibekali HP Bapak Ibu.
Ya, boleh dibekali HP sekali-kali nggak apa-apa supaya anak kita tidak stres. Kemudian ini pesan Ki Haji Ahmad Dahlan, teruslah menuntut ilmu pengetahuan dan kembali kepada Muhammadiyah. Jadilah dokter, insinyur, profesor, apa saja semuanya kembali kepada Muhammadiyah. Artinya apa? Artinya kita ini hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Artinya apa? Teruslah berdakwah, menyampaikan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Supaya apa? Supaya kita semuanya, saudara kita semuanya bisa selamat baik di dunia maupun di akhirat. Ini konsep hidup indah penuh makna. Mudah-mudahan cukup nanti. Kurang berapa menit? 7 menit ya. Oke. Ini profil hidup indah, ada 3R, profil hidup indah penuh makna. Yang pertama, ini supaya ingat jenengan, tak singkat RR gitu aja. Ya, ada 5R, profil hidup indah penuh makna. Yang pertama, benar. Sifat Rasul itu. As-Siddiq, Al-Mukhlis, dapat dipercaya. Jadi jenengan misalnya memberikan bekal kepada anak-anak, yang pertama itu harus dibenerin semuanya. Akhlaknya dibetulkan, ibadahnya dibetulkan, baru nanti diterjunkan ke masyarakat. Caranya bagaimana? Caranya ngajikan ke surau, ngajikan ke masjid, kemudian sampai di rumah ditanya lagi. Ya, harus nyambung pendidikan dengan ustaz-ustazah, kemudian di rumah. Di masjid kita di TPQ Al-Hakim ini anak kita diajak sholat berjamaah, di rumah dicoba, ayo sholat berjamaah, dicoba berdiri, jangan dibiarkan, ya, supaya ilmunya nyambung, bener ya. Yang kedua, pinter, alim, tahu masalah dan tahu cara pemecahannya, pinter. Banyak orang pinter tapi tidak punya iman, ya. Banyak orang pinter tapi tidak benar, banyak sekali. Makanya hati-hati. Kalau anak kita ini dibekali dengan kepinteran dan kejujuran, insya Allah anak kita pasti benar. Seger, ya. Seger, kita menjadi jamaah butuh seger. Ojo sambat, ya. Sambat ketemu ngaji Jumat, ngaji Kamis, sambat, ngaji sambat, jangan sambat. Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat. Badan yang kuat tidak sakit-sakitan, ada resepnya supaya kita tidak sakit-sakitan. Kalau bangun pagi sebelum subuh misalnya, biasanya jangan bangun jam 3 mau sholat tahajud misalnya. Jangan ke kamar mandi dulu. Bangun tidur, kalau ada air hangat di rumah misalnya ada dispenser, minum 1 gelas air. Nggak kalau Ustaz pahit. Nah, itu pahitnya itu sebagai apa? Vitamin kepada kita, antibiotik kepada kita. Harus disiapkan 1 gelas ukurannya, diminum. Baru cuci muka atau wudhu atau sikat gigi, dilanjutkan di kamar mandi. Ya, seperti itu. Kalau ada madu yang bagus, nggak yang asli ya. Ya, madu asli nanti bapak-bapak yang kasihan nanti. Ya, ibu-ibu nanti yang repot di rumah. Jadi seger, sehat gitu ya. Dibiasakan minum air hangat. Kenapa kok air hangat? Karena supaya ginjal kita itu gak ngotot kerjanya. Jadi kan walaupun berbuka Ustaz, nek berbuka Senin Kemis gak minum es, gak mampu, gak kuat Ustaz, gak lego. Gini mau Bapak Ibu. Tapi itu nanti ginjal itu kerjanya berat. Karena yang mau dikeluarkan nanti berupa air kencing kita itu harus hangat. Walaupun jenengan minum es campur, tapi nanti keluarnya tetap hangat. Itu kerjanya ginjal ngoyo. Tapi kalau hangat, maka kerjanya ginjal itu santai, seger.
Kober menyisihkan waktu untuk menjalankan kewajiban. Contohnya baca Al-Quran, harus ada waktu yang diwakafkan. Sepakat sang keluarga di rumah, misalnya ingin sama-sama murojaah setelah maghrib atau setelah subuh atau kapan, pokoknya yang disepakati. Harus ada waktu yang diwakafkan. Baca Al-Quran, dicoba ya, tadarus dulu. Ustadz, saya bisanya hanya abatasa, sebisa panjenengan, kan? Ya, sebisa jenengan. Nanti lama-lama lek nyimak, lu gitu caranya baca, gitu caranya, gitu. Ya, jangan sampai minder. Ustadz, saya nggak bisa, Ustadz. Jadi puasa setelah tarawih, nyantai di rumah, ke warung giras, ngopi, selesai Ustadz, nanti persiapan, nanti istirahat, sahur. Loh, kata tuh harus eman. Eman. Harus koper. Ngaji seperti ini ya panjenengan boten kober, kaiso, gak bisa, harus kober Bapak. Buanter. Nah, jadi jamaah Masjid Al-Hakim ini programnya luar biasa takmir kita ini. Kemarin ada hitanan masal, ada acara ini lagi, ada acara lagi, ya. Jadi jenengan harus banter, tidak suka menunggu atau menanti-nanti. Ya, jangan usul program ini kita jalankan bersama. Kuanter tujuan. Tadi 5R. Ya. Kemudian kita ini hidup berjamaah, harus kita ini punya 3A supaya hidup kita lebih bermakna. Kita ini harus ramah, senyum, 13, ya. Jangan telu, ya. Jangan, ya, 1 terus, jangan 13, ya, senyum, ya, senyum ketemu dengan siapapun, saya senyum, kok, ojo mencucu cemberut, ayo budal manik nang masjid rek ngaji, ada program lagi dari masjid, ada gitu, nah, itu berarti kurang ramah, ya, gampang marah, ramah, tidak gampang marah, ya, kepada siapapun. Sami'na wa ta'na, gitu. Ya. Kemudian yang kedua, mengalah, didahulukan. Wah, kayak ngaji ya. Wes nanti arisannya telat gak apa-apa, ngaji sih, mengalah. Ya, arisan nanti masih panjang kok, sampai jam 9 misalnya. Ngaji kita ini hanya 30 menit. Istiqomah yang ketiga. Yang ketiga istiqomah. Ajak terus menerus, istiqomah. Walaupun berbuatan sedikit tapi istiqomah. Jenengan sudah ngamalkan yang hasil tausiah kami kemarin, yang sedekah subuh nggih, istiqomah, masukkan berapapun jenengan yang mampu. Ya, itu nanti didoakan oleh dua malaikat itu tadi. Kurang 5 menit, insyaallah selesai ini. 5 hal hidup ini penuh makna. Yang pertama, rela ikhlaskan apapun yang sudah terjadi. Ikhlas, ya, diikhlaskan saja. Ada contoh viral di video di YouTube itu ya. Mungkin jenengan pernah atau sudah pernah melihat. Ada jamaah yang pergi melaksanakan sholat Jumat. Sudah disiapkan uangnya. Yang paling bawa uang 100.000, nanti setelah sholat Jumat mau belanja atau nyaur utang misalnya. Ada yang uang 2.000 kok ditaruh di saku yang sama, yang sebelah kanan, karena naruhnya nanti kalau di sebelah kiri gak enak. Ada kotak keliling mau ditaruh itu kan sebelah kiri gak enak, kanan gitu ya. Sudah disiapkan sudah. Kemudian dia dengarkan khutbah, mungkin agak ngantuk gitu ya, mungkin pas kerja siangnya, paginya itu ya. Kemudian dijahil sama jamaah yang lain, Pak, ada kaleng. Kaget dia, langsung masukkan tangannya kanan tadi loh, masukkan, ditarik, ngambil, yang 2.000 dimasukkan, plek gitu ya. Kalengnya dijalankan lagi, dijalan lagi sama bapak sebelahnya, Pak, masih ada gitu. Ternyata jatuh, ditariknya itu jatuh yang 100.000, nggak sadar dimasukkan lagi. Berapa berarti infaknya? 102.000. Kira-kira nanti jadi belanja apa nyarutan setelah Jumatan? Bukan. Tapi kalau kita tidak direlakan, tidak diikhlaskan, ini tidak akan bernilai ibadah. Mendingan ya sudah, paling ikhlas saya sudah selesai.
Tapi kalau dipikir, menikah sangu anakku opo terusan. Itu nanti akan berbeban. Nanti akan diganti oleh Allah dan harus yakin. Ya, harus yakin, seyakin-yakin akan diganti nanti. Kemudian yang kedua, jangan berpaku kepada kehidupan orang lain. Kira-kira ini, mohon maaf, ini bawa apa ibu-ibu nih? Kalau ada tetangganya beli kulkas, kira-kira yang ngelumsetkan korden di rumah itu bapak atau ibu? Tarik ini, tuh kulkas itu. Wes, mana-mana. Jarak 2 hari diseret lagi. Kok teko pajero saya. Terus seperti itu. Jadi tidak suka. Kalau ada tetangga kita ini lebih tinggi daripada mendengar apa? Mendengar langsung bersyukur, alhamdulillah. Saudara saya sebelah tetangga saya ini membeli kulkas. Nanti kalau ingin es batu tinggal gitu aja sudah. Doanya yang terbaik, nggak usah diintip, biarkan aja. Ya, nanti jenengan akan dapat, karena rezeki itu tidak akan tertukar. Contoh undian jenengan 5001, jenengan 5002, maju atau boten jenengan? Tak maju, karena rezeki tidak tertukar. Tak bercepat, tinggal 3, bantulah orang yang membutuhkan, ya, tanpa pamrih. Ini sudah kami ceritakan tadi di khutbah Jumat. Lain jenengan butuh balesan dari tetangga jenengan, pas jenengan kesulitan di Jakarta, kira-kira telepon tetangga jenengan yang kemarin dikasih kue setelah jenengan luar kota, dibantu. Gak mungkin, jenengan hostnya besar ini, belum hotelnya, belum penginapannya, belum makannya, belum transport. Nanti Allah yang akan membantu di sana. Ya, tanpa pamrih, sudahlah, hilang, nggak apa-apa. Yang keempat, nikmatilah hal yang membuat panjenengan semuanya berbahagia. Apapun yang jenengan jadi bahagia. Baca Al-Quran bahagia, harus ada waktu yang diwakafkan untuk baca Al-Quran. Yang kelima, jangan pernah takut dan jangan pernah ragu untuk mencoba. Saya kalau ngajar tahfidz sama anak-anak itu, kalau pas waraja itu, nah kamu itu nggak usah nanggung, dibaca aja, salah ya nggak apa-apa, nggak mungkin dihukum. Salah paling nanti ustadznya yang membetulkan, gitu aja. Nah jenengan, takut salah. Setiap baca baru tahu, coba nak baca Al-Ikhlas. Apa ustadz ngarep-ngarep lali. Al-Ikhlas padahal. Karena apa? Karena ragu-ragu itu tadi, takut, gemetar Rizal. Coba nak baca An-Nas, apa ustadz depannya? Lupa An-Nas, padahal tiap hari imam itu. Karena apa? Karena ragu dan takut. Maka kita ini tidak boleh ragu, tidak boleh takut, kita untuk mencoba. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba Allah yang sukses, dan hidup kita semuanya penuh makna, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, sehari penuh kita penuh makna. Dan mudah-mudahan kita semuanya bersama anak dan istri kita dan suami kita semuanya sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf bila ada kekurangan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.